Hai, siapa di sini yang pernah dengar Sherlock Holmes? Yap, karakter detektif fiksi terkenal ini diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle lebih dari 1 abad yang lalu. Tapi, sampai sekarang pun, cerita dan karakter Sherlock Holmes masih diminati oleh publik. Lo sendiri mungkin pernah mengkonsumsi beberapa karya yang ada si Sherlock Holmes ini. Mulai dari film-film yang dimainkan Robert Downey Jr. dan Jude Law di film Enola Holmes, serial Elementary, beberapa kali direferensikan di anime detektif Conan, sampai ke salah satu serial modern paling terkenalnya, Sherlock BBC. Di serial yang ditayangkan oleh BBC Inggris dan mengambil setting modern ini, tokoh Sherlock dimainkan oleh Benedict Cumberbatch. Seperti karakter aslinya, Sherlock ditampilkan sebagai sosok detektif yang sangat cerdas, cermat, dan memiliki kemampuan observasi yang luar biasa. Pada episode yang pertama, waktu Sherlock pertama kali bertemu John Watson, Sherlock langsung tahu kalau John pernah bertugas di Afghanistan, hanya melihat dari observasi singkat perawakannya aja. Keren kan? Karena sekelebat momen di episode itu, siapa sih yang gak pengen bisa jadi Sherlock Holmes? Gue yakin lo ada rasa pengennya juga bisa jadi setajam dia. Tapi, pertanyaan utamanya mungkin, emang kita bisa jadi Sherlock Holmes? Nah, di video ini, gue bakal coba jawab pertanyaan kedua itu melalui beberapa hal yang menonjol dari tokoh si Sherlock. Jadi, simak sampai habis ya. Kira-kira selain kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan observasinya yang mengagumkan, hal apa lagi sih yang bisa lo perhatiin dari sosok si Sherlock Holmes ini? Kalau gue bilang Sherlock sering menunjukkan sikap sulit berempati ke orang lain, lo setuju nggak? Nggak itu aja sih, beberapa kali juga disebutin kalau Sherlock diceritakan sebagai sosok penyendiri dan kurang tertarik berhubungan dengan orang lain. Bahkan hubungan romantis. Dia juga merasa kalau dua hal itu adalah sesuatu yang nggak dia butuhkan. Bahkan nih, ada salah satu episode yang Sherlock secara gamblang pernah bilang, "High functioning sociopath with your number." Pas lagi wawancara salah satu tamu nikahannya John. Berdasarkan perilaku-perilaku yang muncul di serial BBC itu, tidak heran ketika banyak orang berpendapat bahwa Sherlock Holmes bisa dikategorikan sebagai seorang sosiopat. Nah, tapi diskusi ini sebenarnya masih terbuka luas banget karena interpretasi orang juga beda-beda kan. Jadi kalau lo ada pendapat lain, feel free buat komen ya. Oke, pertama-tama, high functioning sociopath yang dibilang sama Sherlock ini atau lebih sering dikenal sebagai sosiopat adalah istilah yang menggambarkan seseorang mempunyai gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial sendiri merupakan gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir, memandang, merasakan, atau berhubungan dengan orang lain. Ciri-ciri umum yang biasa ditemui di orang dengan kepribadian ini sama seperti tanda-tanda yang dimiliki oleh Sherlock, yaitu karismatik, impulsif, sulit berempati, manipulatif, dan kesulitan dalam membangun hubungan. Yuk kita breakdown beberapa ciri-ciri umum dari sosiopat yang muncul di tokoh BBC Sherlock Holmes. Yang pertama, karismatik. Kita bisa bilang kalau Sherlock Holmes termasuk pembohong yang handal dan pintar memanipulasi orang lain demi mendapatkan informasi yang dia inginkan. Contohnya, ada sebuah scene di mana Sherlock sadar kalau Molly pakai lipstick. Tentu hal ini membuat Molly yang naksir dengan Sherlock merasa senang dan malu. Tapi setelah itu, Sherlock malah menyuruh Molly membuatkan kopi untuknya. Yang kedua, impulsif. Sherlock termasuk orang yang selalu bertindak berdasarkan apa yang ia inginkan tanpa berpikir panjang. Bisa dilihat kalau Sherlock selalu melakukan hal yang ada di pikirannya tanpa peduli akibat dan konsekuensi yang ia dapat setelahnya. Contoh, saat dia beberapa kali menembakkan peluru ke tembok rumahnya karena dia bosan. Yang ketiga, sulit berempati. Bisa dibilang kalau Sherlock itu susah berempati, sulit untuk memahami perasaan orang lain, dan cenderung tidak peduli. Sherlock seringkali juga mengutarakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada banyak orang, baik dari keluarga korban, sampai ke yang membantunya, seperti Molly, Inspektur Lestrade, bahkan John sekalipun. Dan terakhir, sulit buat bangun dan menjaga hubungan. Sherlock cenderung tidak mau membangun hubungan dengan orang lain dan punya sedikit minat di hubungan romantis, kecuali Irene Adler. Hubungan keduanya pun berakhir dengan tidak baik. Nah, sebenarnya ciri-ciri ini juga ditemukan di orang yang didiagnosa sebagai psikopat, yang sama-sama termasuk di dalam gangguan kepribadian antisosial. Tapi, perbedaan di antara keduanya adalah, untuk psikopat, itu biasanya cenderung tidak bisa berempati dan peduli ke orang lain.
Contohnya, Jim Moriarty, yang merasa kalau orang yang terbunuh karena dirinya adalah hal yang wajar, karena bagi dia, manusia memang ditakdirkan buat meninggal. Tapi, kalau sosiopat sendiri, masih dapat berempati dan peduli dengan orang lain, walaupun ya samar-samar atau lemah. Dan mereka sadar akan hal itu. Sherlock sendiri sebenarnya masih menunjukkan kepeduliannya ke orang lain. Kayak waktu John Watson disandera bom. Nah, lambat laun, seiring berjalannya episode, Sherlock akhirnya memperlihatkan sisi kemanusiaannya. Seperti berjanji melindungi John karena permintaan dari istrinya John, Mary. Jadi, apa jawaban buat bagaimana caranya lo menjadi Sherlock Holmes seutuhnya? Ya, jawabannya susah sebenarnya. Kenapa susah? Ya karena seenggaknya lo perlu punya keempat poin yang gue sebutin tadi biar bisa jadi Sherlock Holmes seutuhnya. Dalam hal ini, ya lo jadi sosiopat dulu. Tapi nih, Sherlock BBC ini juga sebenarnya melakukan self-diagnosis ketika dia nyebutin dirinya sebagai high-functioning sociopath. Nah, kalau gue sendiri sih, kurang merekomendasikan lo nih buat melakukan self-diagnosis karena itu bisa membahayakan diri lo sendiri sebenarnya. Soal self-diagnosis juga pernah kita bahas di salah satu videonya 1%. Jadi, kalau lo merasa butuh banget bantuan karena ada suatu hal yang udah mengganggu keseharian lo, entah buat diagnosis atau buat konsultasi dengan profesional, lo bisa ke konsultasi dengan psikolog 1%. Selain mendapatkan sesi khusus bersama psikolog dengan beberapa pilihan jam, di layanan konsultasi dengan psikolog 1%, lo bisa dapat banyak banget hal. Mulai dari tes psikologi, assessment sebelum konseling, worksheet, hingga terapi jika dibutuhkan. Kalau lo tertarik, lo bisa langsung klik link yang ada di description box atau ke websitenya 1%, yaitu 1%.net. Akhir kata, sebenarnya perdebatan mengenai kondisi Sherlock Holmes itu akan selalu berjalan. Karena tiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda untuk si detektif fiksi terkenal ini. Mungkin lo nggak bisa benar-benar seutuhnya menjadi Sherlock. Tapi, ada banyak banget hal yang bisa lo tiru dari dia. Seperti kemampuannya buat observasi hal-hal di sekelilingnya, atau wawasannya yang luas. Jadi gimana pendapat lo sendiri soal Sherlock Holmes? Gue tunggu di kolom komentar ya. Gue Amale dari 1%. Bye!